Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifaatul Ulumiyah dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hadis yang berjudul Keutamaan Orang Berilmu. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasil khair. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan, yang artinya dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, sesungguhnya Allah, para malaikat, dan para penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, dan para ikan mendoakan orang yang mengajar kebaikan pada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada hadis ini Rasulullah menjelaskan keutamaan orang alim atas abid. Alim artinya orang yang berilmu pengetahuan, terutama ilmu syara, sedang abid adalah ahli ibadah saja. Keduanya diperlukan dalam beragama. Orang alim harus beribadah sebagai manifestasi ilmunya, yakni pengalaman ilmu. Demikian juga abid harus berilmu, karena ibadah tidak dapat diterima kalau tidak didasari ilmu. Rasul memberikan perumpamaan tentang kedua orang tersebut. Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Maksud orang alim di sini adalah orang yang banyak mengetahui ilmu syara dan sudah melaksanakan ibadah yang wajib-wajibnya saja. Sedang abid dimaksudkan orang ahli ibadah setelah sekedar memperoleh ilmu-ilmu yang wajib. Keutamaan orang alim seperti itu lebih utama dibanding ahli ibadah. Keutamaannya bagaikan keutamaan Nabi dibandingkan dengan orang yang terendah di antara sahabat. Alangkah jauhnya perbedaan keutamaan antara keduanya. Keutamaan Nabi dibandingkan dengan sahabat yang paling agung saja tak ada taranya. Bagaimana jika dibandingkan dengan sahabat yang terendah? Al-Qori mengatakan perumpamaan ini bersifat mubalaghah atau melebihkan. Andai kata keutamaan Nabi atas sahabat yang paling agung saja sudah cukup. Hadis tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan dari seorang sahabat sebagaimana yang diriwayatkan Abu Umamah al-Bahili, bahwa Rasul ditanya tentang dua orang yang memiliki sifat kesempurnaan. Ada kemungkinan maknanya dua orang itu merupakan perumpamaan atau pada zaman dahulu sebelum masa Nabi atau pada zamannya. Dalam riwayat Al-Hasan disebutkan pada zaman Bani Israel, Rasul ditanya tentang dua orang yang memiliki sifat kesempurnaan, yakni orang alim dan abid. Lantas beliau menjawab, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, bahwa keutamaan orang alim terhadap abid bagaikan keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kamu. Kalau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya sama sekali, jelas tidak ada keutamaannya. Demikian juga orang abid yang tidak sama sekali didasari ilmu. Keutamaan ilmu, Rasul menjelaskan secara rinci seperti pada hadis berikut. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan para penduduk langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, dan para ikan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.
Nabi menyebutkan kemuliaan orang alim didoakan oleh Tuhan dan seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Mulai makhluk yang paling agung yakni para malaikat sampai makhluk yang terendah dan terkecil seperti semut dan ikan. Banyak hadis yang menjunjung keutamaan orang alim yang mengajarkan ilmunya, dan tidak ada hadis yang memuji sekadar ahli ibadah saja yang tidak disertai ilmu. Menurut Al-Qori, maksud para malaikat Allah dalam hadis adalah para malaikat pembawa arsy, sedang kata penghuni langit adalah para malaikat secara umum. Kata penghuni bumi dimaksudkan manusia, jin, dan seluruh binatang, dan kata sehingga semut adalah binatang terkecil di darat, dan sehingga ikan adalah binatang di laut. Seluruhnya membaca sholawat atau mendoakan kepada orang alim yang mengajarkan kebaikan. Maksud kebaikan di sini adalah ilmu, dan sebagian pendapat adalah ilmu syara yang dapat menyelamatkan manusia. Nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut ialah keilmuan bermanfaat bukan bagi diri yang bersangkutan, akan tetapi juga terhadap orang lain dan masyarakat luas. Sedang abid atau orang yang beribadah, manfaatnya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Yang kedua, keharusan orang alim beribadah dan keharusan abid berilmu. Ilmu tak ada manfaatnya tanpa ibadah, dan ibadah tak diterima tanpa ilmu. Dan yang terakhir, anjuran agar melakukan hal yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.